Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Titi Latifah Nurullah. Saya mahasiswi dari Bimbingan dan Konseling di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang persepsi sosial, yang dimana persepsi ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pengalaman, dan seringkali persepsi ini menimbulkan suatu masalah. Mari kita simak videonya. Dalam KBBI, persepsi berarti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Secara bahasa, menurut Widya Stuti 2014, dalam buku Psikologi Sosial yang ditulis oleh Dr. Abdullah Muzaffar, Abdul Azizur Rahman, dan Nur Maulia Khotmi, persepsi sosial adalah suatu proses dalam pembuatan penilaian, judgement, atau membangun kesan impression mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lampangan penginderaan seseorang. Nah, penilaian dan pembentukan kesan ini adalah upaya pemberian makna pada hal-hal tersebut. Jadi, persepsi ini merupakan proses interpretasi terhadap stimulus yang diterima dari panca indera kita. Prosesnya adalah stimulus yang ditangkap melalui panca indera kita, kemudian diteruskan melalui otak kita. Nah, dari otak kita akan membentuk interpretasi atau memaknai dari stimulus yang ada. Adapun hal yang dibutuhkan dalam proses persepsi sosial ini yaitu pertama adanya stimulus atau objek, selanjutnya adanya perhatian, panca indera, dan juga saraf sensorik. Nah, sehingga kita bisa merespon nih terhadap stimulus yang kita temui. Menurut Suarjana 2022, dalam pembahasan Ananda Hulwatunisa, Hidayatul Hasna, dan Linda Yarni, dalam artikelnya yang berjudul Persepsi, aspek persepsi atau proses terjadinya persepsi yaitu memiliki 3 tahapan. Pertama, adanya selection atau seleksi, yaitu stimulus yang kita lihat atau kejadian-kejadian menarik yang diterima oleh panca indera kita. Kedua, ada organization atau organisasi. Nah, organization ini mengatur persepsi dengan kognitif seseorang. Ketiga, ada interpretation atau penafsiran, yaitu memberikan pandangan dari stimulus yang ditemui. Namun, persepsi yang timbul seringkali menghasilkan berbeda, walaupun dari stimulus yang sama. Mari kita lihat satu cuplikan video yang bisa kita jadikan sebagai stimulus. Detik-detik kai Islam gak bawa cincin. Inilah pertemuan pertama kali kedua mempelai sebagai suami dan istri di Muhammad Zaini dan Rizka Salatan. Ketinggalan, pulang lagi deh. Kembali kami silakan kembali Bapak Adi, mohon berkenan Bapak untuk dapat ngomong. Nah, video tadi yang sudah kita lihat bersama merupakan salah satu stimulus atau objek, yaitu seorang pengantin laki-laki lupa membawa cincin di hari pernikahannya, sehingga kejadian tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi umum. Kejadian ini menimbulkan perhatian umum, sehingga setiap orang memaknai kejadian tersebut dengan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan stimulus yang pernah mereka temui. Stimulus tersebut diterima oleh panca indera kita, yaitu dengan melihat dan mendengarkan kejadian tersebut, sehingga akan menuju saraf sensoris, yaitu dari stimulus ke otak kita. Setelah terjadinya proses tersebut, maka mereka memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan pada umumnya akan khawatir mungkin, atau cemas
karena lupa membawa cincin dalam proses akad nikah dianggap keteledoran atau menggambarkan karakteristik dari mempelai pria. Namun, respon yang diberikan dari keluarga pengantin justru tertawa atau bercanda dengan situasi yang terjadi. Bahkan dari pihak keluarga laki-laki ataupun perempuan tidak memperbesar masalah tersebut. Mungkin dengan stimulus yang sama, respon yang diberikan akan berbeda. Karena bisa saja nih, ketika kejadian tadi dilihat oleh keluarga yang berbeda, respon negatif itu bisa saja terjadi. Nah, pada dasarnya persepsi seseorang tidak ada yang benar atau salah. Semua kembali pada sudut pandang dari pemikiran subjektif kita secara pribadi. Jadi, adanya perbedaan persepsi atau sudut pandang itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan bersosial. Namun, ketika kita merasa bingung dengan respon dari stimulus yang kita temui, ada baiknya kita berdiskusi dengan orang lain agar adanya perbandingan dan memiliki penilaian yang banyak dari stimulus yang sama. Dan dengan banyaknya penilaian yang dipahami, maka kita bisa nih lebih terbuka terhadap persepsi seseorang. Oke, teman-teman, itulah pembahasan mengenai persepsi sosial. Dengan memahami persepsi sosial, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan terutama sebagai mahasiswi atau mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA. Kami belajar untuk lebih terbuka dengan berbagai perspektif. Mungkin cukup sekian dulu nih pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.